Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Bidan Vika yang bertugas pada shift sore hari ini. Ibu silakan duduk dahulu Bu. Baik, ini dengan Ibu siapa? Baik, tanggal lahirnya kapan Ibu? Baik, saya cek rekam medisnya dulu ya Bu ya. Alhamdulillah sudah pas. Ibu, di sini saya akan melakukan konseling terhadap Ibu mengenai KB alami, apa saja KB alami dan juga mengenai kekurangan dan kelebihan. Jadi nanti Ibu bisa berpikir dahulu ketika melakukan hubungan dengan metode KB alami itu ya Bu ya, karena setiap metode itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk prosedurnya nanti kita sharing-sharing saja, dan juga untuk waktunya yaitu sekitar 5-10 menit ya Bu ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Tidak ya, Alhamdulillah. Kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya Ibu jangan khawatir karena privasi insya Allah akan terjaga. Saya menutup privasinya dulu ya Bu. Baik, kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menjelaskan metode alami. Jadi Bu, sebelumnya metode alami itu, untuk metode KB alami itu ada banyak sekali, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 saja karena itu yang lebih banyak dipakai orang-orang dan juga pastinya lebih umum gitu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode kalender. Jadi metode kalender itu tidak melakukan hubungan pada waktu masa subur atau masa ovulasi. Untuk kelebihannya yaitu lebih efisien atau lebih sederhana, kemudian tidak memerlukan alat, tidak memerlukan biaya, terus tidak memerlukan tempat untuk pelayanan kontrasepsi, dan juga tidak mengganggu ketika hubungan begitu. Untuk kekurangannya yaitu harus disiplin, kemudian tidak melakukan hubungan pada waktu subur, terus harus tahu masa subur dan tidaknya, kemudian jika siklusnya itu tidak teratur maka bisa menghambat ya Bu. Kemudian untuk lebih efektifnya harus dikombinasi dengan kontrasepsi lain. Kemudian untuk perhitungan ini akan lebih efektif jika siklusnya itu 21 sampai 35 hari ya Bu. Kemudian dilakukannya atau pemantauannya itu 6 kali masa siklus begitu. Jadi harus dipantau ya Bu ya selama 6 siklus itu secara berurutan atau berturut-turut. Baik Ibu, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai metode basal. Jadi metode basal itu adalah suhu terendah kita pada waktu kita istirahat atau pada waktu kita tidur. Kemudian untuk normalnya itu adalah 35 sampai 36,5 derajat Celcius. Kemudian pada waktu ovulasi suhu itu akan turun terlebih dahulu, kemudian akan naik menjadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian dia tidak akan kembali lagi ke 35 derajat. Jadi itu yang dinamakan masa ovulasi, atau disitulah masa ovulasi atau masa suburnya itu. Kemudian untuk kelebihannya yakni membantu wanita mendeteksi atau bisa menghitung atau mengetahui kapan masa subur dan tidaknya. Kemudian yang bisa mengendalikannya itu adalah wanita itu sendiri. Kemudian untuk kekurangannya yakni butuh motivasi dari suami dan juga istri, kemudian membutuhkan konseling pada tenaga medis, kemudian pengukuran suhu basal itu harus dilakukan di waktu yang sama, dan juga yang terakhir itu membutuhkan masa pantang yang lama. Begitu ya Bu untuk metode basal. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang ketiga yakni mukosa atau lendir serviks ya Bu ya. Untuk lendir serviks atau mukosa ini ada 2 syarat yang harus kita penuhi ketika kita akan melakukan segama dengan metode ini. Yang pertama itu syaratnya Ibu harus mengerti atau bisa memperkirakan atau bisa mendeteksi kapan waktu suburnya. Dan juga yang kedua itu suami harus rela mengondisikan diri
ketika akan melakukan hubungan sesuai dengan kondisi ibu. Begitu. Untuk kelebihannya yakni tidak beresiko terhadap kesehatan, disetujui oleh agama, terus cukup berhasil jika dilakukannya dengan tepat dan juga membuat wanita mengenal kapan siklus haidnya atau bagaimana siklus haidnya. Begitu. Untuk kekurangannya yakni harus teliti ya Bu dalam memperkirakan masa subutnya itu kapan, dan juga memerlukan penyesuaian juga dari pihak suami dan juga istri. Begitu untuk penjelasan mengenai mukosa atau lendir serviks. Baik, apakah Ibu jauh lebih paham? Baik, maka sudah lebih paham, maka saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah senggama terputus. Jadi senggama terputus itu adalah mengeluarkan alat kelamin laki-laki sebelum masa ejakulasi. Jadi untuk spermanya itu tidak akan masuk ke dalam vagina. Begitu. Kemudian bisa meminimalisir terjadinya kehamilan. Untuk kelebihannya yakni lebih efisien, kemudian dapat dilakukan setiap saat, terus tidak memerlukan biaya, kemudian tidak mengganggu proses produksi ASI. Itu untuk kelebihannya ya Bu. Kemudian untuk kekurangannya yakni resiko kegagalannya itu tinggi Bu. Kemudian memutus kenikmatan pada waktu hubungan seksual. Itu tadi ya Bu penjelasan singkat mengenai beberapa macam KB alami yang bisa Ibu lakukan. Jadi karena banyaknya kekurangan dan juga kelebihan, jadi Ibu bisa berpikir terlebih dahulu ketika akan menggunakan KB alami. Jadi mau menggunakan metode yang mana, begitu ya Bu. Apakah Ibu jauh lebih paham? Ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Baik, tidak ada ya Bu. Alhamdulillah, karena Ibu sudah lebih paham dan juga tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dulu ya Bu untuk konseling pada hari ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.